Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Pahalanya akan dilipatkan 10 sampai 700. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ikhwanul kiram, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala Allah ta'ala aidha laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus salah seorang hambanya yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan dari agama-agama yang lain walaupun banyak golongan orang-orang musyrik yang membencinya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan salawat dan salamnya kepada kasihnya yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga pada seluruh pengikutnya yang mengikuti milah beliau yang berisalah, yang risalah mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bagi mereka Allah Subhanahu wa taala juga berikan salawat dan salamnya. Mudah-mudahan termasuk diri saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya hadirin saudara sekalian, di balik pergantian waktu terdapat tanda-tanda kuasaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini kita berada bertepatan dengan saat beliau yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dilahirkan di muka bumi ini. Kemudian dalam perjalanan sejarahnya beliau diangkat sebagai nabi dan juga diangkat sebagai rasul, ya Rasulullah. Menjadi Rasulullah karena ada risalah yang dibawa untuk disampaikan pada umatnya. Kalau nabi tidak diberi risalah ya. Jadi kalau rasul itu diberi risalah. Ini mengingatkan kembali kepada kita mengapa beliau yang mulia Sayyidina Muhammad SAW dan rasul-rasul sebelumnya itu diangkat. Jadi ada tujuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus atau mengangkat para rasulnya. Ya, dari Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW.
Karena keempatnya beliau yang diberi wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau agama-agama lain, kitab-kitab lain itu agama budaya, ya, bukan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari pemikiran manusia. Kalau yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu ya Zabur, Injil, Taurat dan Al-Qur'anul Karim. Jadi yang pertama itu saudara sekalian, misi atau tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Yang pertama tadi di awal saya sampaikan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan tidaklah aku mengutus rasul-rasul sebelummu hai Muhammad, melainkan kepadanya saya wahyukan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, oleh karena itu sembahlah, beribadahlah kalian semua kepadaku. Ini Allah Subhanahu wa taala yang maklumkan. Jadi para rasul itu diutus kepada manusia supaya menyampaikan kepada manusia, supaya rasul itu sendiri dan umat yang mengikutinya itu menyatakan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah, dan supaya beribadah kepadanya, supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tadi sebagai pembuka juga saya baca, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah yang mengutus para rasul dengan membawa huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar ini supaya apa? Supaya ditegakkan, dilaksanakan ajaran-ajaran agama itu. Jadi kalau orang Islam begitu banyak ajaran agama, ya tugas kita di hidup ini beribadah. Pernah saya sampaikan, baik ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdhah, maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Kaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, kaitannya kehidupan dengan usaha dan lain sebagainya, ini juga merupakan ibadah. Yang kesemuanya itu ada aturan-aturan melalui risalah yang dibawa oleh baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu tadi yang kedua, para rasul itu diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Allah Maha Suci, termasuk apa yang disampaikan oleh Allah itu tidak pernah ada kebohongan, benar adanya. Kemudian yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rusulan mubasyirina wa mundzirin li alla yakuna linnasi hujjatun ba'da rusul wa kana Allaha azizan hakima. Jadi para rasul yang diutus dengan mubasyirin, membawa berita gembira, ya, dan memberi peringatan. Jadi supaya rasul itu menyampaikan kepada umatnya berita gembira yang datang dari si Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan-peringatan, tanda-tanda bahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Naluri manusia manakala diberi berita gembira, maka akan tergerak hati dan dirinya untuk mendapatkannya, untuk mengikutinya. Normalnya begitu. Ada berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sudah sediakan surga, mengikuti. Bagi orang-orang yang berkenan menyumbangkan harta dan kekayaannya,
dia mensedekahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah untuk agama Allah, maka Allah akan sediakan juga surga baginya, diampuni dosa-dosanya dan lain sebagainya. Barang siapa yang dia menjaga sholatnya, maka di akhir ajalnya akan sanggup mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yang merupakan tanda daripada didapatkannya husnul khotimah. Insya Allah menjamin bagi mereka yang menegakkan sholat, yang menjaga sholatnya, baik dia ditalkin ataupun tidak, baik dia digiring dengan kalimah la ilaha illallah atau tidak, insya Allah akan gerakkan hatinya untuk mampu melakukan itu. Ini ada satu keterangan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Nanti bisa kita bersama-sama cek kembali di sana. Kemudian begitu banyak berita-berita gembira yang lainnya. Kemudian kaitannya dengan peringatan atau warning, tanda-tanda bahaya. Ya, tanda-tanda bahaya bagi orang-orang yang dia tidak mengerjakan sholat nanti yaumil akhir menghadap Allah dengan tanpa kepala. Karena apa? Selama kehidupan di dunianya dia jarang atau mungkin tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak melihat orang-orang itu. Digambarkan nanti dia menghadap di yaumil akhir itu tanpa kepala. Ya. Bagi-bagi orang-orang munafik, ya Allah sediakan neraka, mereka bersumpul bersama orang-orang kafir di dasar neraka. Makanya Rasulullah SAW sendiri juga tidak mau menghadiri masjid tempat ibadah, masjid-masjid yang di dalamnya dihuni oleh para munafik. Ya, dia mendatang ke tempat itu untuk mencari fitnah. Ya, disampaikan fitnah-fitnah itu di luar dan lain sebagainya. Dan begitu bahayanya daripada para munafik itu. Untuk yang selanjutnya, hadirin saudaraku sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para rasul untuk menyampaikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, supaya beribadah kepadanya, supaya Rasul membawa petunjuk agama yang benar, supaya melaksanakan ajaran agama itu. Kemudian tadi juga saya sampaikan laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu. Ya, bagi orang-orang yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan yaumil akhir. Dan orang-orang itu banyak menyebut Allah. Allah berikan teladanan itu juga. Ini dalam rangka apa? Supaya manusia-manusia itu selamat dari kesesatan, sehingga mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelumnya mereka betul-betul ada dalam kesesatan, sehingga Allah mengutus para rasulnya agar kiranya manusia-manusia itu terlepas dari kesesatan-kesesatan itu, sehingga dia mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua diberikan kepada hadirin saudaraku sekalian beserta keluarga dan saudara-saudara kita